Kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur Allah takdirkan kita menjadi rakyat Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, yang jumlah muslimnya mencapai kisaran 87% dari sekitar 250 juta penduduknya. Di negara kita ini, alhamdulillah, kita bisa menimba ilmu syar'i dengan luasa, seperti kajian kita malam ini. Allah mudahkan kita untuk insya Allah menyimak kajian bersama Ustadz kita. Namun demikian, bicara mengenai keuangan syariah dan implementasinya, kita temukan data yang sangat ironis. Data Bappenas 2019 mengungkapkan bahwa pangsa pasar agregat keuangan syariah di negeri ini baru sekitar 1/10 dari persentase jumlah penduduknya. Tepatnya baru sekitar 8,58%. Di sisi lain, data OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tahun 2019 mengungkapkan bahwa hanya 8,93% dari populasi penduduk Indonesia yang melek keuangan syariah pada tahun 2019. Laporan OJK tahun 2019. Data ini mungkin cukup menjelaskan fakta bahwa mayoritas masyarakat muslim Indonesia masih menggunakan bank konvensional atau bank ribawi untuk berbagai keperluan terkait pengelolaan keuangannya. Namun, sudahkah kita memahami bahwa dalam syariat ada berbagai batasan yang harus kita patuhi agar tidak terjerumus ke dalam riba? Apa saja sih batasan-batasan tersebut? Nah, agar kita bisa tetap dalam batasan yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kita, kami memandang diskusi tentang batasan menggunakan bank konvensional menjadi kian penting untuk dibahas. Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Irfan Doni untuk menyampaikan pemaparan Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tema kita batasan penggunaan bank, maka di dalam Islam ada batasan-batasan yang harus kita taati. Sebelum kita menjelaskan batasan tersebut, kita lihat bagaimana realita praktek perbankan konvensional yang ada di tengah kita. Maka kita mengetahui bahwa bank konvensional itu keberadaannya itu sudah lebih dulu, jauh lebih dahulu dari bank syariah. Sehingga ya faktanya memang di keberadaan bank ini lebih banyak adanya di negara kita dari bank-bank syariah. Nah, akan tetapi bagaimana praktek yang ada di bank konvensional tersebut? Maka yang kita ketahui praktek yang umumnya yang dilakukan oleh bank syariah adalah bahwa kita menabung di sana, kemudian kita mendapatkan bunga atau interest ya sekian persen, tergantung dari bank-bank ya, tergantung dari persentasenya, tergantung dari bank masing-masing bank. Nah, itu jika kita yang menabung sebagai penabung. Nah, seandainya kita sebagai orang nasabah yang meminjam, maka kita berkewajiban membayar bunga kepada bank. Maka akad pada bank konvensional ini adalah akad utang piutang atau di dalam Islam dinamakan dengan qardun, yaitu kita mendapatkan uang dari bank, kemudian kita manfaatkan dan kita berkewajiban untuk membayarnya, dan atau sebaliknya kita memberikan uang kita kepada bank, kita itu pasti disalurkan lagi oleh bank kepada nasabah yang meminjam, yang membutuhkan pinjaman. Nah, berarti uang kita dipakai ya. Nah, kemudian kita mendapatkan bunga dari uang yang kita serahkan kepada bank tersebut. Maka ini praktek seperti ini adalah pertambahan dalam hutang piutang, yang mana ini dinamakan dengan riba
riba dain, riba utang piutang. Maka jelas bahwa di dalam Islam ada batasannya ya, yang harus kita taati. Yang mana Allah Ta'ala mengharamkan di dalam akad utang piutang adanya pertambahan, adanya manfaat. Yaitu Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, maka ini yang harus kita ketahui dahulu. Oh, ini praktek yang banyak dilakukan oleh perbankan konvensional. Ternyata di bank konvensional juga ada praktek-praktek yang di dalam Islam itu ada syariatnya, artinya dibolehkan. Seperti menjual jasa transfer uang. Nah, bagaimana hukum menggunakan transfer ini? Atau bentuk-bentuk transaksi kontrak-kontrak yang ada anjurannya di dalam Islam yang lainnya, ya, seperti mungkin ya kita butuh mungkin ada layanan yang kita butuhkan dari bank tersebut, bank menjual jasa layanannya kepada kita. Nah, jadi kaidah yang pertama yang harus kita ketahui sebagai Muslim bahwa kita harus patuh dengan perintah Allah Ta'ala. Bahwa jika ada larangan dari Allah Ta'ala, kita harus menghindarinya. Ya, kita harus menjauhinya. Maka di antara praktek yang dilarang dalam Islam adalah praktek riba. Tadi sudah kita jelaskan. Maka ini tidak boleh sama sekali kita lakukan. Haram kita untuk melakukannya. Yang mana riba ini adalah termasuk dosa besar. Ya, yang mana Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Yang pertama dosa kesyirikan, kemudian melakukan sihir, kemudian makan harta anak yatim, melakukan riba. Jadi riba ini diantara dosa yang paling besar dalam Islam. Ya, kemudian Allah juga ancamannya sangat besar, yaitu kekal di neraka atau lama di azab neraka. Allah mengatakan waman ada faulaika ashabun nar. Siapa yang sudah tahu bahwa ini riba tapi tetap melakukannya, mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Nah, ancamannya Allah mengancam jika tidak bertobat bahwa diancam begitu lama di azab neraka atau selama-lamanya di azab neraka jika mengingkari keharaman riba ini. Ini yang pertama. Nah, jadi kewajiban seorang Muslim betul-betul kita tidak boleh melakukan yang haram ini. Maka juga tidak boleh kita bermuamalah tolong-menolong dalam yang haram ini. Yang karena Allah perintahkan kita hanya untuk tolong-menolong dalam yang kebaikan, ketakwaan, dan Allah mengharamkan pada kita untuk tolong-menolong masalah yang haram. Allah berfirman surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka otomatis ya, maka kita tidak boleh bekerja di bank konvensional ini karena mayoritasnya adalah melakukan transaksi ribawi tadi. Maka haram kita bekerja di sana karena dengan pekerjaan kita di sana berarti kita membantu dalam usaha yang mayoritasnya tadi adalah mayoritas yang diharamkan di dalam Islam. Nah, batasan berikutnya yang harus diketahui bahwa bolehkah kita jika terpaksa menggunakan jasa bank ini, maksudnya bolehkah kita meminjam dari bank konvensional yang ada bunganya jika memang terpaksa. Nah, kalau memang terpaksa, nah ini kaidah berikutnya, maka menjadi dibolehkan. Allah mengatakan, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaih. Allah sudah merincikan kepada kalian kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya. Nah, jadi ketika darurat terpaksa itu ada batasannya juga di dalam Islam. Ya, contohnya untuk hal-hal yang pokok yang berkaitan dengan kelangsungan hidup atau berkaitan dengan nyawa. Nah, contohnya seperti kita butuh biaya untuk perobatan dan kita tidak mendapatkan
pinjaman ya yang bisa kita gunakan untuk pengobatan tersebut. Dan dokter mengatakan kalau kita tidak berobat kita bisa hilang nyawa atau meninggal. Maka ini menjadi terpaksa karena berkaitan dengan nyawa. Ya, maka menjadi boleh berdasarkan dalil tadi. Nah, kemudian ini juga ada batasannya dalam Islam, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya. Jadi terpaksa itu yang berkaitan dengan agama atau harta. Contohnya yang terpaksa juga masalah harta, kita tidak mendapati lembaga keuangan di tempat kita yang prakteknya sesuai syariat, yang ada hanya kita menyimpan di sana dan kita mendapatkan bunga. Nah, kemudian kita sudah mengajukan tanpa ada bunga, tetapi bank tetap tidak mau melakukannya. Berbeda jika bank mau melakukan bahwa tanpa ada bunga di tabung kita. Tapi ini bank tetap tidak mau menerima permintaan kita, mereka tetap memberikan bunga. Nah, bagaimana menyimpan di sini? Nah, dilihat jika memang dikhawatirkan di tempat tinggal kita banyak pencuri atau dikhawatirkan kemungkinan besar bahwa uang kita akan hilang ya di rumah, disimpan di rumah, maka menjadi boleh. Ini termasuk yang terpaksa kita untuk melakukannya karena berkaitan dengan harta. Nah, begitu juga dengan berkaitan dengan nyawa. Ya tadi sudah kita sebutkan berkaitan dengan kehormatan dan lain-lainnya. Ya, ada 5 hal yang keadaan tersebut agama yang menjadikan kita terpaksa untuk melakukannya. Kalau tidak kita lakukan hilang 5 hal tadi. Pertama agama, kemudian harta, kemudian ini tidak berurutan ya. Kemudian nyawa, kemudian apa lagi? Agama, kemudian harta, kehormatan, keturunan, dan yang terakhir ya lupa saya. Nyawa saja tadi. Nyawa ya, yang belum saya sebutkan. Ada 5 hal itu. Kalau berkaitan 5 hal ini maka menjadi dibolehkan. Nah, ini keadaan yang terpaksa. Nah, berikutnya bagaimana kita bertransaksi pada hal-hal yang dibolehkan. Ya, tadi kita ketahui bahwa prakteknya memang mayoritasnya adalah melakukan pinjam meminjam uang yang ada bunganya. Tetapi ada yang bagian kecil dari transaksi perbankan itu yang dibolehkan. Contohnya seperti mereka menjual jasa kirim uang. Ya, misalkan kita akan mengirim uang ke orang yang berbeda kota dengan kita. Akhirnya kita menggunakan jasa bank tersebut. Ya, kita masukkan uang tersebut ke bank cabang yang ada di tempat kita, kemudian bank itu akan memerintahkan cabangnya yang ada tempat orang yang kita tuju untuk mencairkannya. Nah, kemudian mereka membebankan biaya. Nah, ini menjual jasa. Nah, bagaimana jasa ini dianjurkan? Artinya ada syariat dalam Islam. Ya, boleh menjual jasa. Berarti ini termasuk hukum muamalah yang ada di dalam Islam. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau untuk hal-hal yang halal, maka para berbeda pendapat. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui, ya. Jadi masalahnya adalah bagaimana hukum bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur halal dan haram. Tetapi kita tidak mengetahui pasti bahwa dia akan menggunakan dari harta haram kepada kita. Ya. Nah, berbeda kalau kita tahu bahwa dia akan menggunakan harta yang haramnya itu pada kita. Maka itu tidak dibolehkan, haram hukumnya. Kenapa? Karena Nabi ketika diberi makanan dari makan yang haram, nah maka beliau tidak makannya. Begitu juga Abu Bakar tatkala mengetahui bahwa makan diperoleh dengan cara yang haram, maka beliau muntahkan. Nah, itu adalah haram bagi kita kalau kita mendapatkan hadiah atau bermuamalah yang mana kita tahu yang diberikan pada kita atau muamalah kita itu adalah harta yang haram, maka haram. Masalah kita sekarang adalah ya kita bermuamalah dengan orang yang kita tidak tahu
apakah dia akan menggunakan yang halalnya atau yang haramnya pada kita. Transaksi kita yang dibolehkan, ya. Nah, dengan demikian para ulama pada masalah ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan dilihat jika yang bagian haramnya besar, ya, mayoritas yang haramnya, maka haram kita bermuamalah dengan mereka. Dan ini adalah di antara pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Ya. Dalil pendapat ini mengatakan bahwa harta yang halal bercampur dengan yang haram, maka yang haram lebih kuat. Ya. Jadi yang haram itu mengalahkan yang halal. Nah, ini pendapat yang pertama. Tetapi nanti kita sebutkan mana pendapat yang terkuat. Yang kedua, yaitu ulama yang mengatakan hukumnya. Nah, yang mengatakan makruh yaitu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Contohnya Syairazi berkata, seorang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram, maka makruh hukumnya berjual beli dengannya. Nah, makruh kita untuk transaksi jasa tadi, jual beli jasa. Dan As-Suyuti juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya berasal dari yang haram, hukumnya makruh menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Nah, makruh hukumnya. Dalilnya itu apa? Karena ini termasuk harta subhat, maka subhat itu makruh kita lakukan, lebih baik kita tinggalkan. Nah, ini pembahasannya saya ulangi lagi adalah pada harta yang kita tidak tahu apakah halal atau yang haram, maka digunakan yang kita, ya. Kalau yang jelas-jelas haram, maka tidak boleh kita melakukannya. Nah, pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat mayoritas ulama, mengatakan bahwa bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram, dan kita tidak tahu bahwa yang dimuamalahkan yang kita ini adalah yang haram atau yang halalnya, maka ini dibolehkan. Ya. Di dalilnya itu diantaranya Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang orang yang memberikan makanan yang mana orang ini jelas-jelas melakukan riba. Maka Ibnu Mas'ud menjawabnya, hadirilah undangannya, selamat menikmati hidangan, dan dosa riba hanya ditanggung oleh pelakunya. Nah, tapi catatannya bahwa kita tidak tahu, ya, bahwa hidangan tersebut apakah dari yang haram atau yang halal. Kalau memang dari yang haram, maka tidak boleh kita menerimanya. Ya. Nah, sekarang kita tidak tahu, maka hukumnya menurut mayoritas ulama mengatakan boleh. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Yang kedua, Allah jelas-jelas mengatakan bahwa orang Yahudi akaluna lisuhti, mereka makan haram. Mereka melakukan riba, wa akhzihim riba wa qanuhu anhu. Orang Yahudi mereka melakukan riba, padahal riba itu sudah diharamkan di dalam Islam. Nah, tetapi ya, jadi Allah sudah menyebutkan bahwa orang Yahudi ini memang mayoritasnya melakukan yang haram. Tetapi untuk muamalah yang dibolehkan, ada syariatnya dalam Islam, dibolehkan dalam Islam, maka Nabi melakukannya. Contohnya, Nabi berhutang kepada orang Yahudi. Ya, berhutang ini ada syariat dalam Islam. Nah, kemudian tapi Nabi tidak tahu apakah uang yang dihutangkan itu yang halal atau yang haram. Kalau memang jelas yang haram, maka Nabi tadi tidak mau menerimanya. Paham ya? Nah, ini yang perlu saya tekankan kembali, banyak yang salah paham masalah ini. Ya. Maka Nabi tidak tahu apakah uang yang diberikan kepada Nabi itu dari yang halal atau yang haram. Karena dia, selain orang Yahudi ini juga di antara transaksinya ada yang haram, yang mayoritas tadi Allah sebutkan, dan juga ada yang halal. Contohnya jual beli, ya, mereka jual beli di pasar, pedagang. Nah, Nabi meminjam dari orang Yahudi ini dan akhirnya beliau wafat dan beliau masih berhutang, dan tetapi ada jaminan yang ada pada Yahudi tersebut sebagai pelunasan hutang dari Nabi SAW. Kemudian juga Nabi pernah menerima hadiah dari wanita Yahudi yang mana wanita itu meracuni Nabi. Nah, hadiah juga ada syariat dalam Islam. Ya, Nabi kita untuk tidak boleh menolak hadiah. La taruddul hadiah. Tidak boleh kalian menolak hadiah yang diberikan kepada kalian. Maka Nabi menerima hadiah dari orang-orang yang Yahudi, wanita Yahudi tadi tersebut. Nah, ya Allah sudah mensifati orang Yahudi. Dengan demikian, maka mayoritas ulama mengatakan kalau kita tidak tahu, ya, hartanya yang diberikan pada kita atau yang kita bermuamalah dengan mereka tersebut dari yang halal atau yang haram, maka dibolehkan. Nah,
maka kesimpulannya ya mulai dengan Bang tadi sudah kita dapat simpulkan yang haram tidak boleh kita lakukan, tolong menolong dalam yang haram kita tidak boleh lakukan. Kemudian kalau terpaksa kita menjadi boleh, tapi yang terpaksa ini ada kaidahnya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang terpaksa itu maka ada takarannya, hanya sebatas darurat. Maka kalau sudah tidak darurat lagi maka haram bagi kita. Contohnya gaji, menerima gaji wajib oleh perusahaan kita melalui bank konvensional, maka halal kita buka rekening di bank konvensional, tetapi hanya untuk menerima gaji. Keluar gajinya wajib kita tarik, tidak boleh kita biarkan di sana, yang mana nanti akan mendapatkan riba di sana. Ya tidak boleh kita diamkan uang kita di sana yang ada, atau bisa juga kita minta supaya tidak ada bunganya. Maka yang ketiga yaitu kalau transaksinya boleh, maka hukumnya menjadi boleh menurut mayoritas ulama, dan ini yang harus kita ketahui ya. Nah, saya kemarin ngikutin muktamar konferensi IOV yang diadakan 12-13 baru kemarin ya. Maka di antara Syekh Sa'ad Khoslan mengatakan bahwa bank-bank konvensional di Arab Saudi walaupun bank konvensional tapi 90% prakteknya dengan masyarakat itu sudah sesuai syariah. Artinya memang karena tuntutan masyarakat yang hanya ingin melakukan transaksi yang dibolehkan, akhirnya mereka melakukannya. Nah, ini harus wajib kita ketahui secara Muslim, kita harus yakin dengan agama kita, yang haram harus kita tinggalkan, dan yang mana nanti perbankan-perbankan yang tidak sesuai Islam akhirnya terpaksa karena permintaan kita mereka tunduk dengan konsumennya. Ini yang kita harapkan. Ya. Saya rasa materinya cukup. Selanjutnya kita akan diskusi dan tanya jawab lebih berkaitan dengan tema atau di luar tema. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya Ustaz. Masya Allah, kami rasa banyak pertanyaan ya mungkin yang dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Jadi saatnya untuk diskusi, insya Allah sampai jam 9. Untuk diskusi kita prioritaskan yang langsung raise hand. Namun kalau misalkan belum ada yang raise hand, kita coba baca yang di chat. Dan bagi yang chat mungkin siap-siap untuk dinyalakan, ini apa namanya, siap untuk di open mic ya kalau misalkan ada hal yang perlu dikonfirmasi oleh Ustadz. Baik Ustadz, seperti yang resen belum ada, kita coba ke bagian chat dulu. Yang pertama dari Ibu Devi di Bandung. Ustadz, kenapa sekarang Bank Syariah juga menawarkan kartu kredit? Nah, ini. Jadi Islamic credit card atau kartu kredit syariah Ustaz mungkin ya. Pertanyaannya kenapa menerbitkan? Nah, itu saya rasa bukan saya tidak boleh menjawabnya ya, karena saya tidak berwenang untuk menjawabnya. Betul, ya, itu kebijakan bank Ustaz itu ya. Ya, itu kebijakan bank masing-masing. Baik Ustaz. Baik, lanjut. Jadi untuk Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, pertanyaannya bisa tentang materi ini atau di luar juga insya Allah tidak ada mengapa. Yang kedua Ustadz, pertanyaan berikutnya, Ustadz, sekarang marak di lingkungan Ana ditawarkan umroh dengan dana talangan dari lembaga pembiayaan syariah. Tapi di situ ada tanda tangan asuransi. Apakah itu boleh Ustadz? Nah, pertanyaannya apakah boleh asuransi di dalam talangan umroh? Nah, pertanyaannya belum menjelaskan gimana prakteknya, ya. Maka walau alam terkadang kita yang harus kita ketahui bahwa hukum Islam itu bukan dilihat dari nama, ya. Tadi namanya talangan ya. Nah, tapi yang dilihat adalah prakteknya. Terkadang talangan ini kalau yang dipahami oleh kebanyakan orang tidak sesuai yang di dalam Islam. Ya. Orang memahami talangan itu yaitu dipinjamkan uang. Kemudian sudah pasti kita membayar ke bank tersebut bayarnya berlebih dari yang kita terima uang. Apakah prakteknya seperti itu? Nah, kalau memang seperti itu, ya, misalkan kita mendaftar di satu biro umroh, biro travel umroh. Kemudian kita kekurangan uang, ya.
kemudian kita ditambahkan uang kita oleh lembaga keuangan, ya sisanya dibayarkan oleh mereka. Nah, kalau prakteknya seperti itu berarti ya mereka betul menalangkan, maka haram hukumnya kita bertransaksi seperti itu. Apalagi kalau ada asuransi yang mana asuransinya juga seandainya asuransi tidak sesuai Islam. Tapi ini saya menjelaskan yang saya pahami, ya. Tetapi untuk mengetahui hukum lebih jelasnya, nah maka kita harus berbeda antara satu lembaga keuangan dan lembaga keuangan yang lainnya. Nah, jadi saya tidak bisa menjawabnya. Ya, apakah asuransinya Islami atau tidak, itu asuransinya juga perlu kita ketahui secara lebih mendetailnya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jadi kita perlu cek dulu Ustaz ya akadnya, Iya, mekanismenya Ustaz ya. iya. Baik, Ustaz. Sekarang Ustaz, alhamdulillah sudah ada yang resen Ustaz. Mungkin pertama dari Pak Rizky ya mungkin ya. Mungkin Mas Rizky boleh open mic ke Pak Rizky. Oke. Oke, Ustaz. Fadal Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya Ustadz, jadi saat ini kan ada banyak aplikasi, ada beberapa aplikasi yang menyediakan virtual account. Virtual account untuk mempermudah customer kita atau calon customer kita untuk membayar melalui rekening yang biasanya bank konvensional. Tetapi bisa disetting bahwasanya rekening tampungan kita itu bank syariah. Ini terjadi di bisnis saya. Jadi jadi di dalam sebuah event gitu ya Ustaz ya, ada misalnya seminar seperti itu. Saya memakai jasa pihak ketiga. Pihak ketiga ini untuk menerbitkan virtual account. Tapi saya sendiri memakai bank syariah. Jadi virtual account itu diterbitkan atas dasar aplikasi tersebut. Jasanya ada, biayanya, fee-nya. Jadi nanti kita setiap nanti ada transaksi masuk ke rekening kita, anggaplah 100.000 gitu misalnya, nanti kita akan dipotong biaya jasa sebesar 4.000 sampai 5.000 rupiah per transaksi yang masuk. Manfaat yang dihadirkan oleh mereka ke kita, ke business owner itu adalah kita bisa mengcustom nama rekeningnya. Jadi ketika kita punya series seminar A, seminar 1, seminar batch 2, batch 3, itu bisa kita setting seperti itu. Tanpa harus mengeksposur rekening atas nama kita. Jadi itu bisa di satu sisi juga bisa meningkatkan kredibilitas dari company kita. Nah, hukumnya apakah boleh Ustaz? Seperti itu. VA tadi mostly nggak ada bank syariah. Bank konvensional semua. Tapi rekening tampungan kita bank syariah. Seperti itu Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi orang ketiganya semuanya bank konvensional, tapi nanti semuanya akan mengirim ke bank syariah milik kita gitu. Iya, betul Ustaz. Nah, berarti kita meminta jasa mereka dalam penampungan ya. Ya, betul. Dan semuanya akan dikirim pada kita. Maka wallahu ta'ala, ya, maka kita memakai jasa pihak bank tadi. Nah, ini yang diantara yang kita jelaskan tadi bahwa ada bentuk kontraknya ini disyariatkan di dalam Islam, diantaranya jual beli jasa, ya, yang mana pihak bank tadi menjual jasanya, silakan gunakan nama kami agar para konsumen kita gampang dalam mentransfernya, ya. Maka bagaimana hukumnya? Wallahu ta'ala, yang pertama kali ya kita harus gencar menasihati kaum muslimin seluruhnya untuk meninggalkan ribawi. Ya. Tetap kita menganjurkan kaum muslimin untuk ayo semua mari kita taati perintah Allah. Karena ada yang demikian berarti kita membuka sarana bagi nasabah-nasabah yang bukan bank Islami, mereka bisa ikut dengan kita karena memudahkan transfer, iya kan, Pak Rizky? Iya, iya betul. Nah, jadi kita tetap berusaha menjalankan perintah Allah dengan mengajak ya kaum muslimin seluruhnya, mari kita tinggalkan yang diharamkan Allah Ta'ala. Nah, tetapi apakah boleh hukumnya? Maka apakah sekarang berkaitan yang hukumnya?
Maka lebih afdal kita tadi mendakwakan yang pertama kali. Berikutnya dalam hukumnya, maka dalam hukum Islam jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka di antara yang tadi kita jelaskan bahwa dalam Islam ada jual beli jasa dan itu boleh. Maka boleh kita menggunakan jasa pihak ketiga tadi ya, dari bank konvensional tersebut untuk dalam bentuk bisnis kita, hukumnya boleh. Ya. Dan inilah pendapat mayoritas ulama dengan dalil yang tadi kita sudah jelaskan bahwa dalilnya kuat bahwa Nabi melakukan transaksi dengan orang Yahudi. Wallahu ta'ala, itu boleh. Alhamdulillah. Oh ya Ustadz, mohon maaf. Jadi yang kita pihak ketiga ini bukan bank Ustadz, tapi ada perusahaan Ya, lain itu yang lain di yang antara akan itu. yang nanti mereka membuka apa rekening-rekening mereka, dia itu yang di bank konvensional kan? Iya, dia yang Ya. memiliki akses ke bank konvensional, betul. Ya, ya. Oke. Baik Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair. Iya, iya. Ya, Baik, alhamdulillah akhirnya sudah ini terselesaikan Ustaz ininya apa namanya permasalahannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan open mic Mas Rizky ke Ummu Mukminah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana pernah mendengar beberapa pendapat yang berbeda mengenai masjid yang berstatus wakaf dengan tidak yang berstatus wakaf. Sehingga pengaruhnya transaksi jual beli atau transaksi yang bernilai ekonomis itu bisa ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak bisa karena pengertian yang berbeda tadi Ustadz. Bagaimana sebenarnya Ustadz itu mengenai masjid itu, apakah memang harus ada wakaf, artinya memang jelas pemberiannya secara wakaf atau tidak Ustadz? Ya. Sehingga transaksi jual beli itu jelas apakah bisa dilakukan dalam lingkungan masjid atau tidak Ustadz? Ya. Jazakillah khair Ummu Mukminah. Ya, Ustadz, barakallahu. Yang menjadi dasar perbedaannya, kenapa ada ulama yang mengatakan yang dinamakan masjid, yaitu syaratnya tanahnya harus wakaf, karena wakaf itu artinya jadi milik Allah, ya, diniatkan jadi milik Allah, kemudian pahalanya mengalir kepada orang yang mewakafkan. Nah, bagaimana dan sebagian ulama mengatakan bahwa kalau masjid dibangun tapi tanahnya tanah pribadi, maka itu hukumnya tidak dianggap masjid, ya, maka tidak berlaku hukum masjid yang mana ada larangan Nabi SAW untuk melakukan transaksi di masjid, melakukan transaksi jual beli di masjid. Ya. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaannya pertanyaannya tadi saya malah lupa. Sebetulnya mana yang lebih kuat itu? Bagaimana pertanyaannya? Untuk jual beli Ustaz, apakah berbeda hukumnya untuk? Nah, konsekuensi dari perbedaan hingga ya terjadi perbedaan ulama, ya. Maka konsekuensinya yang mengatakan masyarakat harus tanahnya wakaf, berarti kalau tanahnya tidak wakaf boleh jual beli di sana. Nah, itu konsekuensi perbedaan para ulama. Maka ya, karena memang ada dalilnya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid adalah milik Allah. Dan kemudian dahulu ketika orang mewakaf membangun masjid, memang otomatis syarat tanahnya adalah wakaf. Nah, oleh karena itu Nabi ketika membangun Masjid Nabawi, maka beliau beli tanah anak yatim tersebut, maka menjadi wakaf milik Allah untuk kaum muslimin seluruhnya tanah tersebut. Ya, maka tidak, oleh karena itu para ulama mazhab mengatakan ya masjid itu ya tanahnya wakaf. Tapi qadarullah, ya ada seiring perkembangan zaman sekarang bisa bangun masjid tanahnya masih milik pribadi, ya, yang dia wakafkan hanya masjid, ya, yang diwakafkan hanya bangunan saja, tapi tanah tetap milik dia. Tapi ini akan tumpang tindih. Bagaimana seandainya nanti masjidnya di wakaf tapi tanahnya masih milik pribadi? Nah, tapi Allah Ta'ala, ya, saya lebih
memilih pendapat yang mengatakan bahwa Nabi melarang jual beli di masjid, maka masjid maknanya umum, ya masjid itu adalah tempat bangunan yang memang kita khusus untuk melakukan sholat jamaah 5 waktu di sana. Ya, ini pengertian masjid yang dijelaskan para ulama. Jadi setiap tempat yang kaum muslim melakukan sholat jamaah 5 waktu di sana, maka dinamakan masjid. Nah, walaupun tanahnya bukan tanah wakaf, ya maka ini lebih kehati-hatian kita untuk tidak melakukan transaksi jual beli atau yang ada marginnya atau bernilai ekonomis di masjid tersebut. Haram kita lakukan. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kita lanjut ke Pak Fadel Muhammad. Silakan Pak Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ilham atas kesempatannya dan Ustaz Irfan atas ilmunya Ustaz. Jadi pertanyaan Ana ini sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan Rizky tadi terkait layanan VA atau layanan payment gateway gitu ya. Tadi kan Rizky nanya itu lebih ke arah kita sebagai klien dari si payment gateway tersebut. Ya. Yang menggunakan jasanya. Yang ingin Ana tanyakan Ustaz, bagaimana jika kita sebagai perusahaan yang memiliki layanan tersebut Ustaz? Jadi ada beberapa bisnis model yang ada di Indonesia sekarang terkait yang seperti itu. Ada payment gateway untuk menerima uang, ada disbursement untuk mengirim uang. Biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar untuk mengirimkan uang, misalkan untuk gaji karyawannya, sehingga dia nggak usah membuat karyawan-karyawannya itu harus punya bank yang sama, bisa pakai bank manapun, nanti akan dikirimkan menggunakan layanan pengiriman ini Ustaz. Dan sistem IT-nya itu di belakang sebenarnya sama kayak VA tadi. Si perusahaan ini tuh connect ke berbagai bank-bank untuk melakukan penerimaan uang maupun pengiriman uang. Jadi misal si perusahaan mau ngirim ke BCA, dia akan connect ke sistem IT bank BCA untuk bisa memerintahkan pengiriman uang ke bank tujuan. Nah, secara bisnis model biasanya ini memang menggunakan wakalah bil ujrah Ustaz. Jadi memang ada fee di tiap pentransferan uang. Namun kan mau nggak mau akhirnya si perusahaan ini jadi Ustaz, jadi harus buka rekening bank masing-masing untuk punya sistem tersebut. Ya. Nah, yang ingin Anda tanyakan, bagaimana hukumnya Ustaz apabila, karena yang Anda tahu kenalan Anda yang perusahaannya itu menggunakan sistem seperti ini, tapi ia tidak mengambil uang bunganya sama sekali. Jadi uangnya ada yang uang mengendap di bank, tapi uang bunganya dikeluarkan ke lembaga yang bisa menerima uang riba Ustaz. Yang Anda tanyakan, bagaimana hukumnya bisnis ini seperti ini, dan sesungguhnya sebenarnya yang aneh juga ngebantu Ustaz di bagian Sharia compliance-nya lagi ngebantuin. Jadi ingin tahu Ustaz hukumnya seperti dan apa solusinya, dan bagi karyawannya apakah hukumnya sama antara yang membuat sebagai owner perusahaan dan karyawannya gitu Ustaz. Anda sendiri sekarang ada di tim IT-nya sekarang. Ya. Maka batasannya di dalam Islam kita sudah mengatakan bahwa jika terdapat ada persyaratan adanya bunga, yang mana bunga ini adalah sudah dijelaskan para ulama dari keputusan mayoritas ulama dunia, yang muktamar kumpulan ulama dunia mengatakan bahwa pertambahan bank yang diberikan dalam ketika kita mendapatkan adalah riba yang diharamkan. Maka adanya pernyataan demikian jelas-jelas ini sesuatu yang diharamkan. Maka tidak ada apakah darurat, ya apakah darurat kita melakukan ini. Dan wallahu ta'ala apakah memang darurat kita untuk melakukan bisnis itu? Saya rasa masih banyak usaha yang lain. Nah, bagaimana solusinya? Jelas ya, jelas itu adalah apakah darurat? Saya rasa masih banyak bisnis lain, jadi belum menjadi darurat. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya kita minta kepada bank-bank tersebut ketika kita buka memang harus buka rekening, kita minta persyaratan dengan tanpa bunga. Ya, itu solusinya. Nah, kalau memang kita perusahaan besar, bank-bank itu mereka pasti akan mau permintaan kita untuk menghilangkan, itu kan sistemnya aplikasi, hanya dihilangkan saja pada kotak adanya pertambahan bunga. Hanya itu saja diklik, hilang, maka tidak ada lagi bunganya. Maka kalau sudah tidak ada bunga, maka menjadi boleh. Nah, menjadilah transaksi kita dengan itu murni jual beli jasa yang tidak ada hal-hal yang diharamkan, diantaranya yaitu pertambahan bunga.
Nah, itu yang bisa dipahami ya. Nah, bagaimana seandainya kita tetap membuka dan ada bunganya, tapi kita tidak mengambil bunganya, maka Allah Ta'ala ya kita katakan ini tidak menjadi terpaksa karena masih ada lain dan masih bisa kita melakukannya dengan bank-bank syariah yang ada yang lain, jadi bukan terpaksa. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana kita... Ya, silakan diskusikan dulu. Oh ya, Ustaz. Jadi ini sebenarnya Anda sudah pernah sampaikan. Jadi di antara diskusi kami di internal, kami sudah mau mengajukan ke bank untuk menghilangkan klausul bunga dalam akadnya. Namun di antara tim kami yang lain memberikan saran, sayang banget kalau bunganya kita kasih ke mereka, kenapa nggak kita ambil, kita sumbangin. Selama ini kita udah banyak nyumbangin nih, jadi kepakai buat orang-orang banyak gitu, yang bisa menerima uang riba gitu, Ustaz. Jadi karena kayaknya uangnya sudah diatur sebenarnya sedemikian rupa untuk tidak ngendap, tapi karena operasionalnya terlalu besar, proses operasionalnya terlalu besar, jadi akhirnya tetap ngendap cukup besar dan akhirnya masukkan uang bunga yang besar, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz saya bisa menjelaskan ke tim terkait yang punya pendapat seperti itu, Ustaz? Nah, gini ya, itu untuk yang memang darurat kita lakukan. Nah, memang darurat, contohnya darurat itu tidak ada bank syariah yang di kampung tempat kita tinggal, sehingga kita terpaksa harus menabung uang kita di sana. Kalau tidak nabung, hilang uang kita. Nah, ini menjadi boleh, jelas ya, boleh menjadi halal bagi kita. Nah, kemudian dengan yang halal tadi kena terpaksa, ya, maka ada bunganya. Nah, bunga ini yang wajib kita bersihkan. Nah, tadi apakah, jadi yang perlu kita ketahui dulu adalah itu darurat atau tidaknya bagi kita di sini. Nah, kalau Allah alam saya melihatnya tidak darurat karena masih ada alternatif usaha yang lain yang halal. Ya. Maka ini belum darurat. Maka otomatis kita tidak boleh membuka rekening di sana. Ya. Sehingga kalau tidak boleh membuka rekening sana, kemudian ada bunganya, ya apalagi diniatkan untuk diambil bunganya, maka ya tidak boleh bunganya itu karena dari yang bukan darurat, maka bunganya juga memang harus dibersihkan. Kita sudah melakukan maksiat karena tetap ada rekeningnya tadi. Ustaz. Mohon doanya Ustaz agar tim saya bisa dibilangin juga terkait, karena saya juga mengusahakan agar perusahaan kami bisa diaudit, syariah audit di akhir tahun ini supaya bisa lebih tenang gitu. Amin, amin. Semoga Allah mudahkan. Semoga kamu selamat masalah ini. Amin, Ustaz. Kalau Anda Ustaz sebagai karyawan saat ini, karena kita belum selesai proses penghilangan klausul bunga tersebut, saya nggak berhubungan langsung dengan berakad dengan banknya, karena saya tim IT-nya, saya tim yang membuat produk pengiriman uangnya, Ustaz. Nah, sekarang saat ini bagaimana Ustaz, hukum kami sebagai karyawan untuk bekerja di perusahaan ini, Ustaz? Nah, pekerjaan kita dengan perusahaan tidak ada hubungan dengan bank, maka hukum kita kalau memang pekerjaan kita halal dengan perusahaan tersebut, maka halal, boleh kita bekerja di sana, tidak ada masalah. Ya. Walaupun mungkin dalam tim IT kami juga ada berhubungan dengan sistem bank, Ustaz, karena kita ada berkoneksi dengan IT-nya, dengan sistem IT bank tersebut, walaupun mungkin secara nggak langsung, Ustaz, ya. Jadi ada beberapa layer tim, saya tuh ada di layer kedua gitu. Selagi tidak berkaitan dengan ribanya boleh, tapi ribanya haram. Insya Allah dimengerti, Ustaz. Ya. Mohon Ustaz agar kami bisa menyelesaikan masalah ini, Ustaz, agar bisa lebih lagi. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya dan ilham atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas jawabannya. Baik, kita lanjut ke ini saat ke chat karena kebetulan yang resan belum ada. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Bunga bank yang sudah masuk ke rekening sebaiknya dikemanakan? Bank yang telanjur saya pakai, bisa saya hitung total bunga hingga 5 tahun ke belakang. Saya belum tahu harus dikemanakan bunga tersebut. Mungkin ada ini saran untuk beliau, Ustaz. Pertanyaan dari Pak Suorso ya. Tafadhol, Ustaz. Iya. Yang pertama kali kita
setiap kaum muslimin wajib menghindari membuka rekening di bank konvensional kecuali memang terpaksa. Kalau memang terpaksa, maka tidak bisa kita menghindarinya, maka menjadi boleh. Nah, ketika itu maka yang boleh itu maka sekedar darurat saja untuk menabung, ya, karena memang tidak ada bank lain misalkan. Sehingga dari tabung kita tadi ada bunganya, maka apa yang kita harus lakukan bunga tersebut? Maka bunga tersebut kita berikan kepada fakir miskin, karena orang yang fakir miskin disebabkan menghidup mereka, ya, maka menjadi halal bagi mereka yang haram tersebut. Jadi boleh mereka untuk menggunakannya karena terpaksa mereka menggunakan dan halal bagi mereka. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Maka bisa kita salurkan kepada fakir miskin, didahulukan dulu, misalkan keluarga kita, keluarga jauh, ada yang miskin, maka kita berikan kebutuhan mereka. Dan kita tidak mendapatkan pahala. Ini hanya untuk membersihkan harta kita dari yang haram. Dan juga tidak perlu kita menyampaikan pada saudara tersebut bahwa ini dari yang haram. Maka cukup kita berikan kepada mereka dan atau kepada fakir miskin yang tetangga-tetangga kita, orang-orang yang dekat dari kita. Dan kalau tidak ada, ya maka boleh kita salurkan pada fakir miskin lain. Maka tidak boleh disalurkan ke masjid atau untuk yang ke masjid haram hukumnya. Wallahu taala alam. Atau sarana umum, ya. Atau sarana umum itu juga boleh. Tapi diutamakan fakir miskin lebih baik karena sarana umum sudah ada pemerintah yang mengurusinya. Fakir miskin, nah ini masih banyak di negara kita. Wallahu taala. Fakir miskinnya boleh muslim dan non muslim, Ustaz, ya? Boleh, tapi utamakan yang muslim. Yang muslim, Ustaz, ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, Ustaz, ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Bu Sri Nawatmi, Semarang. Ustaz, kalau gaji disimpan karena kantor hanya mau memberi gaji di bank konvensional, gaji tetap disimpan di situ, tapi bunga kita kasihkan ke orang lain, bagaimana? Mungkin tadi sudah dibahas, mungkin bisa dibahas lagi, Ustaz. Mungkin ini banyak, Ustaz, kejadian di masyarakat, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Iya. Nah, tadi kita sudah katakan, di antara bentuk yang terpaksa dan menjadi boleh, karena memang perusahaan mewajibkan kita membuka rekening di bank. Dan kaitan dengan harta hak kita, bisa menjadi hilang gaji kita kalau tidak membuka rekening di sana. Maka menjadi halal. Tidak ada pilihan lain. Nah, ini namanya tidak ada pilihan lain, maka menjadi terpaksa. Nah, tetapi yang terpaksa ini ada batasannya. Kaidahnya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang terpaksa maka hanya sebatas keterpaksaan itu saja. Contohnya terpaksanya karena memang harus terima gaji. Nah, maka berikutnya adalah bahwa kita langsung ambil gaji tersebut, pindahkan kepada yang dibolehkan. Apakah diambil sendiri atau di rekening yang hukumnya boleh. Atau bisa juga kita minta agar di rekening kita tidak ada bunganya, maka boleh bebas kita mengendapkan tabung kita di sana. Ya, ini yang pertama dilakukan. Seandainya saya ambil, Ustaz, semuanya, saya khawatir hilang juga uang saya di rumah. Dan di sini belum ada bank syariah, maka tetap menjadi boleh juga, ya, karena masih terpaksa tidak bisa menyimpan di rumah, maka ambil berikan fakir miskin. Wallahu taala. Baik, Ustaz. Sebagai informasi, Ustaz, untuk Bapak Ibu sekalian, di bank itu ada istilahnya auto debit, Ustaz. Jadi kita bisa urus sekali auto debit di bank konvensional tersebut sekali saja. Misalkan kita gaji tanggal 25 misalkan, ya. Nah, kita bisa perintahkan ke bank tersebut setiap tanggal 26 semua gaji yang kita dapatkan itu bisa ditransfer langsung otomatis ke bank syariah misalkan. Ya, jadi itu cuma urus sekali dan untuk selanjutnya tanpa diurus lagi. Jadi sekali untuk selamanya gitu, ya. Jadi insya Allah bisa seperti itu dengan cara auto debit namanya. Ya, insya Allah mungkin bisa seperti itu, Ustaz, salah satu alternatif, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Jadi kita tidak repot mengambil gaji tiap terima gaji, ya. Betul, Ustaz. Ya, syukur, Ustaz. Baik, Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin resen terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita ke chat karena insya Allah sekitar 10 menit lagi waktu kita. Baik, kita ke chat dulu, Ustaz, untuk menghemat waktu. Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. Salahkah jika kita sudah memiliki bank syariah, lalu kita ingin membuka kembali rekening bank konvensional? Alasannya untuk mempermudah customer transfer biar sama bank. Ya, ini untuk bisnis mungkin, Ustaz, ya, untuk payment.
Tafadhol Ustaz. Nah, tadi tidak apa-apa, kita ulang kembali. Ya. Nah, salahkah kita jika kembali buka di bank konvensional? Sebetulnya salah tidak itu tergantung bentuk transaksi kita. Kalau transaksinya haram, ya ada pertambahan dan di persyaratan ketika kita tanda tangan ada pernyataan bunga, maka ya haram, berarti menjadi salah. Ya. Tetapi kalau tidak ada bunga, maka menjadi boleh, tidak salah. Nah, itu yang harus kita pastikan bahwa tidak adanya bunga di rekening kita ketika di bank konvensional tersebut. Nah, wallahu ta'ala. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Oktodias sepertinya. Assalamualaikum Ustaz. Nah ini mungkin sudah dibahas tapi mengapa Ustaz supaya lebih jelas lagi Ustaz. Ada saudara kerja di bank, apakah nafkah yang diberikan pada keluarganya berarti haram? Syukran Ustaz. Nah, bagaimana orang yang bekerja di bank? Ya. Nah, pertama kita lihat dulu, apakah dia punya penghasilan lain selain dari gajinya di bank? Nah, tentunya kalau keluarga mereka mengetahui pasti bahwa ini gajinya hanya dari yang haram saja, atau ini ada yang halalnya. Nah, maka kalau pertama, kalau memang keluarga istri atau anak mengetahui bahwa yang diberikan pada mereka betul-betul dari hasil bekerja di tempat riba, maka hukum asalnya menjadi haram juga bagi anak dan istri. Kecuali menjadi halal karena memang sifatnya terpaksa. Ya. Terpaksa itu kenapa? Karena tidak punya penghasilan juga istri tadi atau anak juga tidak punya penghasilan, maka boleh halal bagi mereka untuk menyambung hidup, hanya sebatas yang di kebutuhan pokok saja. Ya. Karena statusnya adalah orang yang tidak punya penghasilan atau miskin atau bahkan fakir ya, tidak punya penghasilan. Maka hanya halal bagi mereka itu. Nah, tapi jika suaminya ada penghasilan lain lagi dari selain bekerja di bank, maka hukumnya adalah halal. Maka seluruhnya halal. Kenapa? Ya, karena ini dengan perkataan maksud tadi, yang dosa ribanya hanya pada suami, yang diberikan karena bercampur dengan yang halal, maka menjadi halal bagi istri. Nah, ini sebagai lebih menguatkan lagi, wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Fairuz Mulia mungkin ya. Apakah yayasan, pesantren, mungkin juga termasuk NGO Ustaz, lembaga sosial, boleh membuka rekening di bank konvensional? Tujuannya hanya sebatas menampung wakaf atau sedekah Ustaz. Tafadhol Ustaz. Tadi kita katakan, bolehkah kita bertransaksi yang mana ada pernyataan bunga? Yang bunga jelas haram ya. Apakah terpaksa dibolehkan jika seandainya untuk sosial, ya, hanya sebagai penampung? Maka para ulama berbeda pendapat, mengatakan dibolehkan, kalau ada yang mengatakan dibolehkan sebagai saja untuk sosial, ya, untuk menampung, dan ini tidak masalah. Maka Allah Ta'ala, ya, yang untuk lebih baiknya bahwa dengan adanya pernyataan bunga tersebut, maka jelas ya, dan sudah ada bank syariah. Kenapa kita alasannya masih tetap membuka bank konvensional? Jadi sudah ada alternatif yang bank syariah juga. Sekarang bank syariah sudah mulai banyak di berbagai daerah di Indonesia ini. Maka ini bisa kita alternatif yang juga hampir sama fungsinya. Maka kenapa kita lembaga Islam tapi masih melakukan transaksi ribawi? Wallahu ta'ala, maka harus ditinggalkan. Baik Ustaz, apalagi memang saat sekarang ada bank syariah yang sudah merger dari 3 bank syariah, dan itu Masya Allah besar sekali asetnya, dan core banking sistemnya juga Masya Allah luar biasa, dan apalagi juga ada unit usaha syariah yang mereka core banking sistemnya ikut dengan induk Ustaz. Jadi artinya sistem mereka sebenarnya bagus gitu ya, nggak kalah gitu dengan bank ribawi gitu Ustaz ya. Jadi ya. Tidak ada alasan lagi untuk menggunakan muka rekening sebagai penerima dana sosial itu. Ya, Allah Ta'ala. Sekarang Ustaz, dari Ibu Amina, Ustadz, simpan dokumen di safety box bank konvensional, bagaimana hukumnya Ustadz?
Nah, ini juga di antara bentuk layanan bank konvensional yaitu menyewakan safety box. Nah, maka menyewakan safety box ini juga termasuk bentuk transaksi yang ada anjurannya dalam Islam, artinya dibolehkan, ya. Maka dengan demikian maka boleh kita transaksi karena bank itu adalah yang penghasilannya ada yang halal dan haram. Maka transaksi mereka maka ya selagi yang dibolehkan maka menjadi boleh menurut pendapat mayoritas ulama, wallahu taala alam. Nah, tetapi kalau ada safety box di bank syariah lebih baik kita ke safety box ya di bank syariah. Allah taala. Karena lebih afdal kita bermuamalah dengan orang yang lembaga yang sudah berkomitmen untuk menerapkan syariat Islam. Allah taala. Syukur Ustaz. Lanjut Ustaz, dari Bu Novi. Ustadz mau tanya, kalau kita naik mobil online atau ojol, apakah boleh kita lebihkan bayarnya sebagai tips? Karena saya pernah dengar beberapa pendapat sebelumnya, kalau tidak boleh dilebihkan, karena itu bagian dari pekerjaan mereka, dan apakah supir yang menerimanya bisa dibilang sebagai uang halal, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Sebelum saya menjawab, pembayarannya bagaimana? Pembayarannya di apa? Uang elektronik atau memang tunai? Mungkin asumsinya tunai kali Ustaz ya. Soal ada dilebihkan tips mungkin Ustaz. Nah, dan kita lebihkan, lihat dulu ya kalau perusahaan mereka, mitra mereka bekerja di kantornya mengizinkan mitranya untuk menerima tips, maka Allah ta'ala ya kita jual beli jasa dengan driver tersebut, jual beli jasa dan driver, maka boleh kita melebihkannya dengan syarat catatan bahwa pihak kantornya mengizinkan untuk memberikan tip. Kalau tidak mengizinkan, maka menjadi suap. Maaf, kalau mereka bukan karyawannya, maka tetap boleh karena mereka mitra, tetap boleh memberi tip. Kalau tidak salah juga Ustaz di aplikasinya itu saya pernah lihat juga Ustaz, itu ada kalau kita mau ngasih tips juga bisa Ustaz secara online. Maksudnya secara misalkan pakai e-wallet Ustaz ya. Berarti diizinkan ya? Berarti kalau diizinkan secara itu diizinkan. Oke, Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, kita ada waktu sekitar 2 menit lagi. Boleh satu pertanyaan, Ustaz? Boleh, silakan. Boleh, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Menurut Ustaz, apakah skema pinjaman di bank-bank syariah yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan syariat? Jika memang ada, bisakah berikan rekomendasi? Apa dulu, Ustaz? Pertanyaannya apa? Lagi tadi saya Pak. Iya. Jadi pertanyaannya dari Bu Bella Purwita, menurut Ustadz, apakah skema pinjaman di bank syariah yang ada di Indonesia saat ini, apakah sudah sesuai syariat Ustadz? Jika memang ada Ustadz, kira-kira bank syariah yang mana aja Ustadz? Sebagai rekomendasi. Kalau yang pinjaman uang, maka tentu tidak akan ada yang syariah. Karena dalam syariat tidak boleh minjam uang bayar lebih. Nah, itu harus dipahami oleh masyarakat kita, kaum muslimin. Bahwa bank syariah itu mereka konsepnya bukan pinjam uang, tapi jual beli. Ya, apa yang kita butuhkan mereka jual pada kita dengan cara kredit. Nah, pertanyaannya apakah ada yang sesuai syariah? Wallahu ta'alam. Ya. Intinya bahwa bank syariah ini dasar pendirinya adalah untuk memberikan solusi bagi kaum muslimin adanya cara yang islami dan mereka komitmen. Maka bagi kita pelajari apa itu kaidah-kaidah Islam. Nah, dengan demikian bisa memberikan usulan kepada bank syariah agar mereka bisa sesuai syariah secara 100%. Jadi kewajiban kita juga sebagai muslim mempelajari hukum Islam tentang akad-akad Islami, bagaimana jual beli kredit yang boleh dan tidak. Dengan demikian kita akan tahu bahwa ini ada sesuai syariat atau belum. Ya, sehingga kita kalau belum kita meminta pada mereka. Mereka sebetulnya bank syariah itu hanya tergantung pada konsumen atau tergantung pada kita. Ketika kita mengusulkan dan banyak yang mengusulkan, mereka akan berubah menjadi sesuai syariah. Hanya itu mungkin yang bisa saya beri catatan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, mungkin sudah jam 9 tepat Ustaz. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas waktu antum Ustaz. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga antum dan keluarga antum dan seluruh muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu waktunya sudah jam 9. Insya Allah kita akan lanjutkan sekitar 2 pekan lagi. Silakan Bapak Ibu untuk follow Instagram Lariba Consulting untuk mengikuti kapan kajiannya Insya Allah dan juga aktivitas kita lainnya di Lariba Consulting.
Semoga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik dalam menjalankan ilmu fikih muamalah yang sudah diajar oleh dari Ustadz ke kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala selalu menjaga harta-harta kita, semoga selalu halal dan berkah dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran jazakumullah khairan atas waktunya Ustadz dan Bapak Ibu semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.